Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, muqawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan lidawil uquli wal i'tibar, wa tadhkiratan liulil albabi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'a bi ta'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang itu berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Di tafsir Muyasar ayat ini dikatakan kul ya ayyuhar rasul linnas, katakanlah wahai rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW kepada manusia, kullu wahidin minkum ya'malu ala ma yaliku bihi minal ahwal. Katakanlah wahai Muhammad Rasulullah kepada manusia, kullu wahidin minkum, setiap orang di antara kalian, ya'malu ala ma yaliku bihi minal ahwal, melakukan amalan sesuai dengan kondisinya masing-masing, dengan keadaannya masing-masing. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda tariqan ilal haq. Maka Tuhan kalian mengetahui dengan siapa yang lebih benar-benar ataupun lebih ditunjukkan kepada jalan menuju kepada kebenaran. Inilah tafsir singkat dari ayat ini. Dulu pernah ada Abdullah, ya, seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud, ditanya oleh salah seorang kawannya, wahai Abdullah bin Mas'ud, saya lihat kenapa Anda jarang melaksanakan puasa sunnah. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, kalau saya melaksanakan puasa sunnah, maka saya tidak kuat untuk melakukan sholat-sholat sunnah. Padahal saya sangat suka dengan sholat-sholat sunnah. Sholat wajib, sholat sunnah, sholat nafilah, dan ya pokoknya sholat yang dianjurkan, ya, sunnah apapun itu dilaksanakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kalau dia melaksanakan puasa, maka tidak bisa kuat untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah. Nah, kemudian Imam Malik juga pernah disurati ya oleh salah seorang ulama ahli ibadah yang namanya Abdullah Al-Umari. Di dalam surat itu dikatakan bahwasanya hendaknya Imam Malik lebih fokus untuk melaksanakan ibadah seperti dia, seperti Abdullah Al-Umari, daripada kesibukannya untuk mengajar hadis. Maka Imam Malik memberikan jawaban kepada Abdullah Al-Umari ini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membagi amalan-amalan di antara hambanya sebagaimana membagi-bagikan rizkinya. Terkadang seorang hamba dibukakan baginya kemudahan untuk melaksanakan sholat, tapi tidak dimudahkan untuk melaksanakan puasa. Maksudnya puasa sunnah. Ya. Ada yang dimudahkan untuk melaksanakan jihad fisabilillah, tapi tidak dimudahkan untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah.
Ada yang dibukakan atau yang dimudahkan untuk melakukan sedekah, tapi tidak dalam hal puasa. Dan kata Imam Malik, engkau mengetahui bahwa menyebarkan ilmu adalah di antara amalan yang paling utama. Maka aku ridho dengan pemberian Allah ini kepadaku, dan aku merasa bahwa yang aku lakukan ini tidak lebih rendah dari apa yang kau lakukan, dan aku berharap mudah-mudahan kita berdua di atas kebaikan. Ini disebutkan oleh Imam Malik dan dicantumkan di dalam kitab Syiar A'lam Nubala. Jadi dari contoh dua orang salafun saleh ini, yaitu Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, dan Imam Malik adalah tabi'ut tabi'in, ini memberikan gambaran kepada kita ya, bahwasanya sesuai dengan ayat yang kita baca di atas surat Al-Isra 84, Qul kullun ya'malu ala syakilatihi, bahwa setiap orang itu beramal sesuai dengan kemampuannya, pembawaannya sendiri-sendiri. Kalau dalam bahasa sekarang passionnya ya, sesuai dengan kesenangannya. Ada orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kemudahan untuk melakukan suatu amalan, namun dia susah untuk melaksanakan amalan yang lain. Maka mari kita bersama-sama untuk mengevaluasi diri kita, kira-kira amal kita itu yang paling kita andalkan itu yang seperti apa. Sehingga pintu surga yang akan kita masuki nanti itu bisa kira-kira bisa kita tentukan, kita memilih dari pintu yang mana. Surga yang disebutkan dalam beberapa hadis ya memiliki 8 pintu. Ada pintu surga yang disebut dengan bab jihad ya, yaitu pintu khusus untuk orang-orang yang berjihad fisabilillah. Ada juga bab sholah, pintu yang khusus untuk orang-orang yang ahlus sholah, yang rajin melaksanakan sholat yang wajib juga yang sunnah. Kemudian ada babus shadaqah, pintu yang khusus disediakan untuk orang-orang yang rajin sedekah. Dan juga ada babu ar-royan, pintu ar-royan yang khusus untuk ahlus siyam, yang rajin melaksanakan puasa. Yang kelima ada babul haji wal umrah, yaitu pintu yang disediakan khusus untuk para hujjaj wal mu'tamirin ya, orang-orang yang berhaji dan juga berumrah. Bagaimana janji Rasulullah SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Kemudian yang keenam adalah al-babul aiman, pintu yang sebelah kanan disediakan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, yaitu para sahabat, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Kemudian juga ada dalam hadis disebutkan ada 70.000 umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab, yang kualifikasinya adalah mereka ini orang-orang yang sangat bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketujuh ada beberapa perbedaan, diantaranya menyebutkan adalah babul ilm, pintu untuk orang-orang yang rajin menuntut ilmu, yang rajin mengajarkan ilmu. Kemudian yang kedelapan adalah babul kadhiminal ghaidh, pintu untuk orang-orang yang menahan amarahnya, yang sabar. Ada juga mengatakan babu silaturahim, pintu yang disediakan untuk orang-orang yang rajin silaturahim. Nah, dari sekian banyak pintu itulah kita dipersilahkan untuk mencari kesenangan dan hobi kita masing-masing di dunia ini. Maka ketika kita diberikan oleh Allah Ta'ala kemudahan untuk melakukan hal-hal yang kaitannya dengan ibadah mahdhah, janganlah kita merasa ujub atau bangga diri. Merasa sudah seolah-olah yang terbaik. Nah, karena ujub inilah yang bisa menjadikan amal kita itu tidak sampai pahalanya
ke langit sana. Ibnu Qayyim memberikan nasihat kepada kita semuanya. Idza fatahallahu 'alaika fi babi qiyamil lail fala tandur lil naimin nadrata al-istira. Kalau Allah memberikan kemudahan kepadamu untuk melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat tahajud, maka janganlah melihat kepada orang-orang yang tidur dengan pandangan yang merendahkan. Wa idza fatahallahu 'alaika fi babis siyam fala tanzuril muftirina nadratal istira. Kalau Allah memberikan kemudahan kepadamu untuk melaksanakan puasa, janganlah melihat kepada orang-orang yang berbuka, yang tidak bisa puasa, itu dengan pandangan yang merendahkan. Wa idza fatahallahu 'alaika fi babil jihad fala tanzuril qa'idina nasratal istira. Kalau engkau diberikan kemudahan untuk berangkat jihad fisabilillah, dalam konteks kita adalah jihad dalam bentuk dakwah, dalam bentuk pembinaan, pengajaran, dalam bentuk taklim, tabligh dan sebagainya, ya, jihad taklimi. Janganlah melihat kepada orang-orang yang duduk-duduk di rumah dengan pandangan yang merendahkan. Farubbana imin, warubba muftirin, warubba qa'idin aqrabu indallahi minka. Boleh jadi orang yang tertidur, tidak bangun malam, orang yang tidak berpuasa sunnah, dan orang yang tidak ikut berangkat jihad, itu justru lebih dekat kepada Allah Ta'ala daripada dirimu. Inilah yang mengingatkan kepada kita supaya menghindari penyakit ujub, apalagi ghurur, apalagi takabur. Jangan kita merasa ana khairun minhu, saya lebih baik darinya, dia tidak bisa seperti saya dan lain sebagainya. Inilah penyakit-penyakit yang harus kita hindari semuanya, karena masing-masing punya amal unggulan yang belum tentu bisa diketahui oleh orang lain. Dialah waliullah, ya, wali kekasih Allah Ta'ala yang ada di dunia ini, yang biasa-biasa saja penampilannya, tapi ternyata ketika berdoa mustajab, langsung direspon oleh langit sana. Jadi sekali lagi, marilah kita evaluasi bersama, bukan berarti kita merasa harus ataupun boleh santai-santai, bukan, ya. Kalau bisa semuanya, seperti Abu Bakar. Ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk dari 8 pintu? Ya, kata Rasulullah, bisa, kamu bisa masuk dari pintu manapun. Dan juga ada amal-amal yang ringan yang bisa kita lakukan untuk masuk surga dari 8 pintu yang kita inginkan. Yang semua kita insya Allah bisa melaksanakannya. Tapi kadang-kadang lupa, ya. Yaitu membaca 2 kalimat syahadat setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita baca setelah selesai wudhu, baru diteruskan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, ya. Jadi yang inti adalah 2 kalimat syahadat. Kalau kita rutinkan baca 2 kalimat syahadat setelah berwudhu, maka dia berhak untuk masuk surga dari pintu manapun, ya. Demikian pula dengan perempuan yang solihah, istri yang solihah, dia berpuasa Ramadan, dia sholat 5 waktu, taat kepada suaminya, maka dipanggil oleh malaikat nanti di akhirat untuk masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Jadi inilah sedikit, ya, nasihat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat dalam melaksanakan segala macam kebaikan. Kita temukan passion kita di mana, dan kita maksimalkan di situ, istiqomah di situ, dan nantinya kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.